wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Lutfi Febriani dari kelas 12.2. Saya ingin menjelaskan tentang proses pembelahan sel. Proses pembelahan sel ada dua proses, yaitu yang pertama adalah pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang proses pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Adapun tahap-tahap proses pembelahan mitosis yang pertama interfase, yang kedua profase, yang ketiga metafase, yang keempat adalah anafase, yang terakhir adalah telofase. Kita mulai dari yang pertama adalah interfase. Interfase adalah periode saat sel berada dalam keadaan tidak membelah dan dapat berada pada beberapa tahap. Yang kedua adalah profase. Profase memiliki beberapa proses, yaitu yang pertama adalah nukleus tidak tambah lagi dan membran nukleus telah melebur. Yang kedua adalah kromatin mengalami penebalan dan memendek menjadi kromosom sehingga bisa dilihat di bawah mikroskop. Yang ketiga adalah pada sel hewan terdapat sepasang sentriol yang memisahkan diri ke kutub-kutub yang berlawanan. Tahap ketiga adalah metafase, yaitu benang-benang spindel terlihat makin jelas. Benang-benang tersebut mengikat sentromer dari setiap kromosom. Selanjutnya kromosom terdapat di tengah-tengah antara dua kutub sel atau biasa disebut dengan bidang ekuator. Proses yang keempat adalah anafase. Yang pertama, kromatid memisah satu sama lain, tiap-tiap kromatid tersebut mengandung sentromer. Selanjutnya benang-benang spindel memendek sehingga kromatid-kromatid tertarik dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Proses kelima adalah telofase, yaitu setelah kromatid-kromatid sampai di masing-masing kutub, bentuk kromatid menjadi kompak. Selanjutnya membran inti mulai terbentuk dan melingkupi kelompok kromatid pada masing-masing kutub. Kromatid menjadi samar-samar dan anak inti atau nukleus pun mulai timbul. Aster menghilang dan terjadi penebalan sitoplasma yang diikuti dengan pembagian sitoplasma. Yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan proses pembelahan sel yang disertai dengan pengurangan jumlah kromosom setengah dari induknya. Adapun tahap-tahap proses pembelahan meiosis. Meiosis terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Proses meiosis 1 yang pertama adalah profase 1, terdiri dari leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinasis. Yang pertama adalah leptoten, yaitu benang-benang kromatin akan memendek serta menepel kemudian membentuk kromosom. Yang kedua adalah zigoten, yaitu sentrosom akan membelah menjadi dua sentriol. Yang ketiga pakiten, masing-masing kromosom akan membelah diri atau duplikasi menjadi dua kromatid. Yang keempat adalah diploten. Kromatid akan membesar serta memendek bergandengan dengan homolognya kemudian merapat. Yang terakhir adalah diakinesis, yaitu terjadi dengan ditandai adanya pindah silang atau crossing over dari bagian kromosom yang sudah mengalami duplikasi. Proses selanjutnya adalah metafase 1, yaitu kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator yang tersusun di atas lempeng metafase. Proses ketiga adalah anafase 1, yaitu spindel akan melakukan pembelahan memendek serta menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan yang menyebabkan kromosom homolog terpisah. Proses yang keempat adalah telofase 1. Membran inti mulai terbentuk kembali atau disebut juga dengan proses sitokinesis. Sitokinesis adalah kondisi saat sitoplasma dari satu elektronik sel membelah menjadi dua sel anak. Proses meiosis 2. Yang pertama adalah profase 2. Terdiri dari pembelahan dua buah sentriol menjadi dua pasang sentriol baru. Setiap pasang sentriol bermigrasi ke arah kutub yang berlawanan. Yang ketiga itu mikrobula membentuk spindel dan membran inti. Yang terakhir nukleus lenyap, kromosom berubah menjadi kromatid. Selanjutnya metafase 2, yaitu kinetofor dari setiap kromatid akan menghadap kutub yang berlawanan. Proses selanjutnya adalah anafase 2, yaitu seluruh isi sel serta benang-benang spindel dari gelondong bertambah panjang. Kromatid yang berpasangan saling berpisah dan masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Proses terakhir adalah telofase 2. Yang pertama adalah benang-benang kromatid yang telah sampai di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Yang kedua adalah karioteka dan nukleus terbentuk kembali. Yang ketiga pada bidang pembelahan terbentuk sekat
yang membagi sitoplasma menjadi dua bagian. Yang keempat adalah terbentuk 4 sel baru dengan jumlah setengah kromosom sel induk atau haploid sama dengan M. Sekian dari saya Anissa Lutfi Febriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.